Hai hai, selamat datang di channel Cilok Movie. Kalian pada tahu lah ya mau bahas alur apa? Film ini berjudul After, menceritakan tentang seorang perempuan yang polos baru pertama kali ngerasain digenjot dan akhirnya ketagihan. Tanpa berlama-lama, yuk simak alur ceritanya. Tapi sebelum itu, bantu subscribe dulu ya. Terima kasih. Di awal film, kita diperlihatkan sama seorang cewek bernama Tessa. Dia tengah bersiap untuk pergi ke sebuah universitas ditemani ibunya dan juga pacarnya Noah. Tiba di kosan kampus, dia tuh satu kampus dengan Steph yang kelihatannya agak sedikit urakan dan juga nakal. Ibunya yang khawatir langsung ingin memindahkan anaknya dong, karena dia mencium bau ganja di kosan itu. Tapi si Tessa ngeyakini ibunya kalau dia akan baik-baik saja. Ibunya pun akhirnya pamit ke Tessa dan pacarnya si Noah. Keesokan harinya, Tessa mengikuti pelajaran pertamanya. Sebelum masuk kelas, dia tuh ketemu sama seorang pria bernama London. Mereka pun sama-sama mengikuti pelajaran dengan antusias. Sepulang kuliah, Tessa mandi dan kaget dong karena ketika dia mau berpakaian, ngeliat seseorang pria bernama Hardin. Karena merasa was-was, akhirnya dia nyuruh Hardin buat keluar. Keesokan harinya di kampus, Steph mengajak Tessa untuk berpesta nanti malam. Tessa awalnya nolak, tapi kemudian dia bilang, "Hayuklah," karena dia juga belum pernah ke tempat kayak gitu. Di tempat pesta, Steph mengenalkan Tessa pada teman-teman yang lain. Ada si Molly, Hardin juga ada di sana. Mereka pun sepakat membuat sebuah permainan, yaitu permainan Truth or Dare. Pas militer, Tessa disuruh ciuman dengan Hardin, tapi Tessa malah nolak dan milih pergi dari sana. Hal itu sekaligus penolakan cipok pertama buat si Hardin. Gagal deh tuh si Hardin. Dalam kelas, Hardin dan Tessa kembali terlibat adu argumen tentang sebuah buku yang berjudul Popeye the Sailor Moon. Keduanya kayak tikus sama kucing aja yang gak mau sama-sama ngalah. Hal itu membuat Tessa sangat jengkel dan marah sama si Hardin. Ya iyalah, si Hardin kayak cewek aja gak mau ngalah. Kemarahannya itu diungkapin sama temannya si London. Tak patah semangat, Hardin terus ngedekati si Tessa. Dia coba ngajak Tessa untuk pergi ke suatu tempat. Seperti biasa, awalnya Tessa nolak, tapi lama-kelamaan Tessa agak berdaya melihat ketampanan si Hardin. Akhirnya dia kembali bilang oke. Mungkin si Tessa terpesona sama Babang Hardin, jadi kagak bisa nolak. Gak tau tuh nanti bakal dikayak gimanain. Pasrah aja si Tessa mah. Akhirnya mereka pun sampai di suatu tempat miripnya malah kayak sungai gitu. Mungkin mau main basah-basahan kali. Hardin pun langsung buka baju. Astaga, mataku ternodai. Si Hardin pun menyuruh Tessa untuk nyemplung bersamanya. Ya iyalah, kan mau basah-basahan sama Bang Hardin. Si Tessa pun turun dan disinilah awal mula perubahan Tessa. Tessa mulai berani cipok dan tak segan memberikan lubang sempitnya pada seorang laki-laki, alias si Hardin. Menang banyak itu mah. Singkat cerita, si Hardin dan Tessa makin lengket dong pas habis kejadian basah-basahan tadi di sungai. Tapi Hardin kelihatan malu gitu pas pada teman-temannya datang. Ini mah namanya pengen enaknya doang. Hardin nyuruh Tessa untuk pergi duluan dan Tessa mempertanyakan sikapnya itu. Tessa pun sedikit jengkel lalu ngasih kunci mobil milik Hardin. Esok harinya, si Noah malah ngasih kejutan pada Tessa dengan datang ke kampus dan memberikan sebuah bunga. Malamnya, Tessa pun ngajak Noah malamingan dan menikmati pesta api unggun di halaman kampus. Nah, kelihatan dari muka si Hardin rada rudet dan bete gitu karena cemburu. Tessa ngerasa gak nyaman dengan orang yang ada di sebelahnya yang ngepaksa Tessa untuk ikut permainan. Tiba-tiba si Hardin ngamuk kayak kesurupan dan tanpa babi buhap dan langsung aja si pria tadi. Lalu beberapa saat kemudian pesta pun berakhir dan Noah tidur di kosannya si Tessa. Karena si Noah ini rada polos, dia mah kagak ngelakuin apapun sama Tessa, malah ngorok aja. Lalu tiba-tiba si Tessa tuh dapat telepon dari London dan nyuruh Tessa buat nemuin si Hardin yang lagi kesel. Akhirnya ditemuinlah tuh si Babang Hardin kan. Si pas Hardin malah mabok. Si Tessa bilang kalau dia nggak tahu kalau si Hardin minum. Akhirnya si Hardin lemparin botol alkohol ke arah si Tessa.
Si Hardin pun masih rada kesel, entah apa sih yang dipikir Babang Hardin. Si Tessa akhirnya ngehampiri Hardin yang lagi ruwet, kemudian ngebersihin sepihan kaca dari botol tadi, tapi malah ngelukain jarinya. Hardin pun mencoba untuk mengobati si Tessa, tapi malah memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Terangsanglah tuh si Tessa sama perlakuan Babang Hardin, dan kalian pasti tahu lah ya apa yang mereka lakuin. Pas pagi harinya, si Tessa baru sadar kalau di kosannya ada si Noah. Tessa pun pergi dan langsung ketemu sama Noah. Tapi si Noah nyadar nih kalau si Tessa tuh selingkuh setelah ia melihat Hardin di belakang si Tessa. Noah pun kecewa karena si Tessa berubah. Noah ngabut ninggalin Tessa sama si Hardin. Tessa mah gitu. Setelah putus dari Noah, Tessa malah makin lengket kayak lem ama perangko sama si Hardin. Dia pun ketagihan dengan yang namanya pengecrotan. Tapi kali ini dia kepergok sama ibunya. Ibunya pun kecewa dan nyuruh milih antara si Hardin atau ibunya. Karena si Tessa ini anaknya rada cinta buta sama si Hardin, dia lebih milih si Hardin ketimbang ibunya. Wah, menang banyak lah tuh si Hardin. Bisa ngejatin si Tessa. Ibunya pun berjanji tak akan membiayai kuliah dan kosannya si Tessa lagi biar tahu rasa tuh si Tessa. Mengetahui hal tersebut, si Hardin langsung gerak cepat dan di tempat untuk mereka tinggal. Di tempat barunya, kini mereka bebas ngelakuin apa aja. Mau ngentot, raba-raba, remes atau ngocokin burungnya si Hardin mah terserah. Mereka main bantal bahkan melakukan pengocotan sampai tadi. Setelah ngecot, si Hardin dan Tessa pergi ke pesta pernikahan ayahnya. Di sana juga mereka bertemu dengan London yang juga merayakannya. Si Hardin nampak gak senang dengan pesta itu karena dia muak, sebel, dan pengen muntah kayak ngeliat ayahnya. Karena ayahnya ngebuat ibunya meninggal kan. Tapi Tessa membuat Hardin tenang dan nyaman dengan mengajak Hardin berdansa. Si Hardin pun dengan senang hati gak nolak ajakan si Tessa. Molly yang gak suka dengan kebersamaan Hardin dan juga Tessa mencoba menanyakan tentang Noah dan juga Hardin. Tapi Tessa cuek aja dan gak nanggepin pertanyaan dari Molly. Sesampainya di rumah, Molly yang ngirim pesan pada Hardin yang terbaca oleh Tessa. Isinya, Hardin harus memberitahu Tessa yang sebenarnya, dan ia pun harus menemui Molly dan teman-teman di Bob's jam 9. Hardin pun akhirnya pergi sendirian tanpa si Tessa. Karena lama menunggu, Tessa pun akhirnya menyusul dan bertemu dengan teman yang lain. Ada Steph, Molly, dan juga Zid. Tessa pun nyeritain dong perihal kedekatannya sama Hardin sama teman-temannya itu. Takut ditikung entarnya sama si Molly. Tak lama kemudian, Hardin pun datang dan Molly memperlihatkan sebuah video tentang Hardin yang memberikan tantangan ke dirinya sendiri kalau dia akan menaklukkan hatinya Tessa, kemudian mencampakkannya. Sangat tidak sopan sekali si Hardin. Hardin berusaha menjelaskan kalau itu sebelum dia mengenal si Tessa lebih dalam, tapi si Tessa keburu marah dan pergi di tengah hujan gede. Kasian banget ini mah, kebangetan si Hardin malah ngejadiin Tessa tantangan. Mana gak nanggung-nanggung lagi dan ngerasa ngentot sama si Tessa. Akhirnya si Tessa pergi dari sana dengan perasaan acak kabul dan kecewa sama Babang Hardin. Singkat cerita, si Tessa ternyata memutuskan untuk pulang dan meminta maaf pada ibunya karena tak mendengarkan kata-kata ibunya waktu itu. Tak lupa nih, si Tessa juga nemuin si Noah dan menyesali apa yang telah terjadi dengan dirinya. Kini hari-hari Tessa diisi dengan hal-hal yang positif, sedangkan Hardin masih murung dan belum move on kayaknya. Nyesel dah tuh si Hardin, malah permainan perasaan perempuan mah kagak baik. Senjata makan tuan lah tuh, kagak bisa move on. Tibalah saatnya perpisahan di kampus di mana masing-masing siswa harus ngumpulin semua makalah. Hardin yang gak hadir malah nitipin makalah pada dosennya untuk Tessa. Isinya ternyata sebuah foto Tessa, foto download pertama kali ngerasain ngentos Jun juga sepucuk surat yang isinya agar Tessa mau nemuin si Hardin di tempat biasa. Akhirnya si Tessa pun pergi ke situ, di mana tempat itu merupakan saksi Tessa melakukan pengecotan pertamanya dengan Hardin. Tak lama kemudian Hardin datang dan film pun selesai. Kira-kira mereka bakal main basa-basi lagi gak ya? Biar gak penasaran, tonton film lengkapnya ya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Alangkah baiknya dukung channel ini agar berkembang dengan cara like dan subscribe.
So, terima kasih dan sampai jumpa di alur film selanjutnya.